Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai pada ucapan Syekh Muhammad Khalil Harras, wa qawlu ba'dihim, yakni masih menerangkan tentang makna basmalah dan tentang makna bisim dengan nama, yang bi adalah berfungsi untuk menunjukkan isti'anah, meminta pertolongan. Sedangkan ucapan mereka, kata pensyarah, wa qalu ba'dihim, ucapan sebagian mereka, inna lafdhal ism huna muqhamun li'anna al-isti'anata innama takunu billah azza wa jal la bismihi laysa bi syai'. Kalimat laysa bi syai' ini sebagai khobarnya tentang qaul ba'dihim. Jadi ucapan mereka laisa bi syai'. Ucapan mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Ucapan yang mana? Ucapan bahwa lafaz isim di sini dikatakan muqhamun, terlalu dipaksakan kalau bermakna meminta pertolongan. Kenapa? Karena isti'anah itu kepada Allah, bukan kepada namanya. Ucapan seperti ini laisa bi syai', ya, tidak punya nilai, ya. Ucapan yang tidak bisa kita terima, yang mengatakan kita akan meminta tolong pada Allah. Kenapa pada isim? Bismi, kami meminta pertolongan kepada nama. Masa kepada nama? Pada Allah. Ini ucapan yang laisa bi syai'. Kenapa? Li'annal murad, karena yang dimaukan dengan dzikrul ismil karim bil lisani, karena yang dimaukan adalah dengan menyebut nama Allah yang mulia di lisan kita. Itu maknanya. Jadi kita meminta pertolongannya adalah dengan menyebutkan nama Allah. Bukan meminta pertolongan kepada nama, tapi meminta pertolongan dengan menyebut nama. Itu sudah mafhum, sudah dipaham. Sehingga ucapan tadi laisa bisyai', ya, tidak punya nilai. Dibawakan oleh pensyarah dalil-dalilnya. Di antara yang mendukung pendapat ini, kama qala atau kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sabbihisma rabbikal a'la. Apa maknanya? Kalau secara letterleknya, sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Apakah maknanya disucikan namanya saja? Apakah yang dimaksud sabbihisma rabbik itu mensucikan nama Allah atau mensucikan Allah? Mensucikan Allah. Dan ternyata Al-Quran pun menyebutnya sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Tentunya maknanya ay sabbihhu natiqan bismi rabbik. Tafsirnya adalah sucikanlah dia dengan menyebutkan nama Rabbmu. Itu mafhum. Maka sesuai dengan itu pula lah kalimat bismillah. Kami meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Minta pertolongannya kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha mulia. Kita mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah. Yakni sesuai dengan ayat sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu. Maknanya adalah sucikanlah Allah dengan menyebutkan nama Rabbmu, mutakalliman bihi, dengan mengucapkan di lisanmu. Fal murad, maka yang dimaukan adalah at-tabarruk bil ibtida'i bi dzikri ismihi ta'ala. Maka yang dimaukan adalah mencari berkah, mengharapkan berkah dengan memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan orang tadi ba'dihim laisa bi syai', ya, tidak ada apa-apanya. Wasmul jalalah. Sekarang ismul jalalah. Qila innahu ismun jamidun ghaira mushtaq. Ismul jalalah yakni lafaz Allah. Ini namanya ismul jalalah.
Dan biasakan kalian juga mengikuti kebiasaan para ulama seperti Muhammad Khalil Harras dan lainnya. Kalau menyebut lafaz ini dengan kalimat ismul jalalah, supaya jangan terkesan kamu menghinakan atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau berbicara masalah nahwu. Seringkali ketika kita mengatakan dengan lafaz Al-Qur'an kemudian di i'rab Allah sebagai maf'ul, kurang ajar itu namanya, ya. Walaupun tidak diniatkan. Ya, tidak diniatkan kan? Kamu enggak, saya tidak berniat begitu. Makanya, kalau tidak berniat begitu, pakai kalimat yang sopan. Yang maf'ul bukan Allah, tetapi lafadznya ini tadi. Maka disebut dengan kalimat lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah Allah maf'ul. Begitu menerangkannya, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita keliru dalam menyebutkan dalam lisan kalian tentang Allah yang maha tinggi dan maha suci. Demikian pula beliau Muhammad Khalil Harras rahimahullahu wa jazahullahu khairan menyebutnya dengan istilah ismul jalalah. Yang dimaksud kalimat ini ketika mengucapkan bismillah, kita sudah terangkan ba'nya lil isti'anah, kita sudah terangkan pula isimnya diambil dari kata mustaqun minas sumu atau minas simah. Simah bermakna alamah, wasumu bermakna ali. Nah, wa kilahuma sahih, yani isim mustaqun minal uluwi wa minas simah bermakna ulu wa bermakna alamah aidan. Al-an natakallam fillah. Sekarang kita berbicara tentang lafdzul jalalah Allah. Bagaimana lafdzul jalalah kedudukannya? Qala wasmul jalalah qila innahu ismun jamidun ghairu mustaq. Dikatakan, ini satu pendapat, bahwasanya lafdzul jalalah itu satu isim yang jamid. Isim jamid itu yang tidak mustaq, ghairu mustaq. Dan mustaq itu artinya bisa diambil dari kata lain atau diambil dari kalimat lain. Seperti kalau kita menyebutkan kalimat alim, itu kan mustaq, diambil dari kata-kata alima ya'lamu fahuwa alim, kan begitu. Tapi lafdzul jalalah ini mustaq atau tidak mustaq? Kalau mustaq berarti diambil dari kata lain. Diambil dari kata apa? Tetapi qila, satu pendapat mengatakan bahwa itu adalah ismun jamid, kalimat yang jamid yang tidak diambil dari kata apapun. Li'anna al-ishtiqaq yastalzim madah yustaqu minha. Karena istiqaq ini konsekuensinya berarti ada materi lain yang lafdzul jalalah ini diambil daripadanya. Ya. Wasmuhu ta'ala qadim, sedangkan nama Allah Subhanahu wa taala qadim. Qadim dalam artian awal, ya. Yani lebih dulu. Tidak ada sebelumnya kata apapun begitu, ya. Wal qadim la maddata lahu, sedangkan yang awal yang laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya apapun, berarti tidak ada sesuatu yang diambil daripadanya. Tidak mungkin diambil dari sesuatu yang lain. Fahuwa kasairil a'lamil mahdhah, maka nama ini adalah seperti seluruh nama-nama a'lam, jamak dari alam, nama-nama sesuatu, mahdhah, hanya nama yang tidak diambil dari kata apapun. Allati la tatadamman sifat taqumu bisammiyatiha, yang tidak terkandung sifat-sifat apapun yang tegak di dalam penamaan tersebut. Ini qaulun, dan pakai sighahnya sighatut tamrid. Qila, yang kalau diterjemahkan dikatakan, ini ada isyarat bahwa pendapat ini lemah, ya. Pendapat yang lemah, yang mengatakan dengan alasan kalau Allah qadim, maka nama lafdzul jalalah ini pun qadim dalam artian awal, yakni yang laisa qablahu syai'. Kalau laisa qablahu syai', tidak mungkin
lafdzul jalalah ini mustaqqun min kalimatin ukhra. Tidak dari kalimat lain. Kalau diambil dari kalimat lain, diambil dari kata-kata aliha ya'lahu, berarti tidak awal dong, ada sebelumnya, diambil dari situ. Ini qaulun, satu pendapat. Tetapi kemudian dikatakan was-sahih annahu mushtaq. Tapi yang benar adalah mushtaq. Karena tadi kalimatnya qila, dikatakan begitu. Demikian. Padahal yang rajih, yang sahih annahu mushtaq. Dan istiqaq ini tidak menunjukkan bahwasanya lafdzul jalalah ini tidak awal. Tidak. Namanya istiqaq tidak harus demikian. Namanya istiqaq tidak mesti menunjukkan kalau diambil dari sini berarti ini lebih dulu daripada ini. Bukan. Tetapi, ngerti nggak? Paham? Tetapi yang dimaksud adalah namanya istiqaq adalah kalimat ini ada kaitan makna dengan kalimat ini. Itu saja. Tidak menunjukkan ini lebih dulu, terus ini berarti ini tidak awal. Bukan itu. Tetapi namanya istiqaq adalah ada kaitan secara makna antara aliha ilahatan dengan Allah. Ada kaitan makna. Seperti nama-nama Allah yang lain. Kita menyebut atau Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan alimul ghaibi. Alim. Mushtaq atau tidak mushtaq? Mushtaq. Minal ilmi. Diambil dari kata-kata ilm. Apakah kamu berani mengatakan berarti tidak qadim, tidak awal? Yang lebih awal berarti ilmu dulu baru kemudian mushtaq diambil dari kata ini alim, begitu? Tidak. Para ulama yang menyebutkan bahwa alim dari kata ilm bukan bermaksud begitu. Tapi yang mereka maksudkan kata alim ini mengandung makna ilmu. Demikian pula lafdzul jalalah Allah mengandung makna uluhiyah. Itu saja. Mafhum ya? Qala wakhtulifa fi mabda' istiqaqihi. Setelah ditarjih, disahihkan bahwa yang rajih adalah mustaqqun minal uluhiyah, diambil dari kata-kata uluhiyah. Kemudian berselisih para ulama fi mabda' istiqaqihi, awal sumber pengambilan kata lafdzul jalalah ini dari mana? Begitu. Faqila, dikatakan min alihaya lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Dikatakan bahwa lafdzul jalalah Allah diambil dari kata alihaya lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Bimakna abada ibadatan atau ubida ibadatan. Ini pendapat pertama. Waqila, pendapat kedua, bukan alaha tapi aliha dengan kasradil lam. Kalau tadi alaha ya'lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan, pendapat kedua menyatakan diambil dari kata aliha, dikasrahkan lamnya. Ya'lahu bi fathiha. Alahan idza tahayyara. Dan tentunya yang sahih adalah yang pertama, bukan yang kedua yang maknanya tahayyara. Fahuwa ilahun bimakna ma'luh. Jelas pendapat pertama yang tepat karena maknanya adalah abada ibadatan. Bahwasanya lafdzul jalalah Allah itu maknanya al-ma'bud, al-ma'luh. Fahuwa ilahun karena dia adalah ilah bimakna ma'luh. Ilah bimakna ma'luh, yang diilahkan atau yang disembah, yang diibadahi. Ay ma'bud. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam athar dari beliau bahwa beliau mengatakan Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah yang memiliki ilahiyah, sifat ketuhanan, dan ubudiyah terhadap para makhluknya seluruhnya.
Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir Basmalah dan dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnad hadzal khabar dhaif. Tapi sanad berita ini lemah. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir. Alamiyah. Maka menurut pendapat yang menyatakan istiqaq, berarti lafzul jalalah Allah merupakan wasfan, merupakan sifat. Iya kan? Karena dikatakan mushtaq. Jadi begini, kalian tahu bahwa ada sesuatu nama-nama pada makhluk, isim, yang kadang-kadang isim itu mushtaq. Orang ini mahir, yakni orang pandai, kan begitu. Alim, orang pinter, dan lain-lainnya. Tapi ada kalimat lainnya, jamid. Kalau kamu cari istiqaqnya, nggak ketemu. Seperti Ibrahim, diambil dari kata apa? Abraham, mubrihim, sulit ya? Karena memang jamid. Maka yang ini namanya alamiah, ya, betul-betul nama, ya. Tetapi kalau yang ini tadi, yang mustaq adalah mengandung pula dalamnya sifat. Paham? Paham Tom? Bedanya sifat dan alamiah mahdhah. Ada alamiah mahdhah yang sekedar nama untuk membedakan dari yang lainnya, dan ada yang memang mengandung sifat di dalamnya. Kalau yang berpendapat bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah jamid, lafzul jalalah jamid, maka dikatakan bahwa itu adalah alamiah mahdhah, nama saja. Tetapi yang menyatakan bahwa lafzul jalalah mushtaq, diambil dari kata aliha ya'lahu, ilahatan, uluhatan, uluhiyatan, berarti lafzul jalalah ini tidak sekedar nama, tetapi di samping alamiah juga memiliki wasf, mengandung sifat, menerangkan sifatnya. Apa itu? Al-ma'bud. Kalau sudah kita terangkan tadi, diambil dari kata-kata aliha ya'lahu yang bermakna abida ya'budu, sedangkan ilahatan maknanya ma'bud, ma'luh. Berarti lafzul jalalah Allah maknanya adalah yang diibadahi, itu maknanya. Berarti mengandung wasf. Makanya dikatakan oleh pensyarah, wa 'alal qawli bil istiqaq, menurut pendapat yang menyatakan lafzul jalalah itu mushtaq, berarti lafaz itu wasfan, merupakan sifat fil asl. Berarti sama dengan nama-nama lainnya. Ar-Rahman, sifat, yakni menamakan yang mengandung sifat rahmah. Demikian pula alim, mengandung sifat ilmu. Demikian pula yang lainnya. Walakin ghalabat alaihi al-alamiyah, tetapi ghalabat alaihi al-alamiyah, wasaf tadi dikalahkan oleh alamiyahnya. Dia alamiyah sebagai nama, tetapi juga sebagai sifat. Mana yang lebih unggul atau yang lebih sering dipakai, sebagai wasf atau sebagai alam? Sebagai alam. Sehingga ketika kita menyebutkan Allah, masih kita memujinya dengan sifat-sifat berikutnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, kemudian ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, oleh karena itu, karena ghalabat alaihi al-alamiyah, karena lebih banyak dipakai sebagai alamiah, sebagai nama, maka tidak dicontohkan zikir hanya dengan lafzul jalalah saja. Allah, 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 Allah. Karena dia belum memuji, baru menyebut namanya dan belum memujinya. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah memujinya. Allah kemudian dikasih sifat Akbar. Demikian pula Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Demikian pula Naam, Subhanallah, Subhanallah. Demikian pula La ilaha illallah, sudah kita esakan dengan tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah.
Maka yang disunahkan adalah mengucapkan kalimat yang lengkap, la ilaha illallah. Sebab kalau Allah, 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 Allah itu belum, ya. Karena dia masih menyebut alamiyah dan belum memberikan sifat atau belum memujinya dengan pujian-pujian. Nah, sehingga afdal az-zikri adalah la ilaha illallah, lengkap. Tidak dipotong dengan kalimat illallah, 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 dan tidak pula dipotong dengan kalimat Allah, 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 apalagi hu. Kenapa? Lebih parah lagi. Kalau lafzul jalalah saja yang disebut Allah, 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 masih mengandung wasaf yang diibadahi, yang diibadahi, yang diibadahi. Tetapi kalau kamu menyebutkan dengan kalimat hu, masih samar. Hu, dia. Dia siapa? Lebih parah lagi, ya. Nah, wa ghalabat alaihi al-alamiyah fajara alaihi baqiyatul asma'i akhbaran wa awsafa. Maka jadilah atau berlangsunglah atasnya sisa nama-nama yang lain sebagai akhbaran, sebagai berita-berita, wa awsafan, dan sebagai sifat-sifat. Paham yang dimaksud ucapan penulis? Karena ghalabat alihil alamiyah, karena yang sering dipakai atau sering dianggap adalah sebagai alamnya, bukan sebagai sifat, sebagai alamiah, sebagai nama, maka nanti yang mensifatinya atau yang menghabarkan keadaan sifatnya adalah kalimat lain. Kalau menyebutkan Allah, baru menyebutkan lafadznya sebagai alam. Dan kemudian ini sebagai lafzul jalalain sebagai mubtada berarti. Baru kemudian dikasih khabar. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Alim, Allah. Karena lafzul jalalah sebagai alam. Yuqal Allahu Rahmanun. Allah Maha Pengasih. Rahimun, Maha Penyayang. Sami'un, Maha Mendengar. Alimun, Maha Mengetahui. Atau dikatakan Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi hampir tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah lafzul jalalah dijadikan sebagai khobar, mensifati nama yang lain. Ya, kalau kamu sebutkan di balik pun, kamu katakan Ar-Rahim, Allah, tetap maknanya ini yang khobar, mensifati Allah. Nah, kenapa? Karena memang ghalabat alaihi al-alamiyah. Tidak kemudian disifati dengan Allah begitu. Ar-Rahman bersifat Allah. Tidak demikian. Kenapa? Karena memang dia lafzul jalalah ini sebagai alam. Masuk kepada kalimat yang berikutnya dari basmalah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ismani karimani min asma'ihil husna. Ini adalah dua kalimat, dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang baik. Dalani ala ittisafihi ta'ala bisifatir rahmah. Yang kedua-duanya menunjukkan atas tersifatinya Allah dengan sifat Ar-Rahman atau dengan sifat rahmat. Wahia sifatun haqiqiyatun lahu subhanah. Dan ini adalah sifat hakiki, sifat yang sesungguh-sungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma yaliqu bijalalih, sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Ya, jangan kamu gambarkan kasih sayangnya seperti kasih sayang makhluk, ya, yang kemudian kamu gambarkan seperti kasih sayangnya makhluk kepada makhluk yang lain, yang kadang-kadang kasih sayangnya itu mengandung kelemahan. Kenapa? Anak yang disayangi justru tambah rusak.
gara-gara dimanja sama dia dengan kasih sayangnya dia. Iya kan? Sedangkan bagi Allah, tentunya kita akan katakan kasih sayang Allah sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya. Sempurna kasih sayangnya. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratnya, surat Ar-Rahman, yang Allah ulang-ulang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Allah dalam surat ini membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya dengan sifat rahmat dan sifat kenikmatan yang Allah berikan. Dan Allah berhak untuk sombong. Dan Allah berhak untuk membanggakan dirinya karena dia maha besar dan maha mulia. Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, kemudian Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Sampai disebutkan di dalamnya neraka. Allah menciptakan neraka dan sebagainya, dan nikmat Allah kah? Nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Loh, yang diciptakan adalah api neraka, tetapi ternyata di balik itu ada rahmat. Karena kasih sayang Allah kepada kalian, maka Allah peringatkan kalian dengan api neraka. Karena kasih sayang Allah kepada kalian, maka Allah ciptakan berbagai macam kejadian-kejadian di dunia ini. Semuanya berupa nikmat. Dari satu sisi mungkin terlihat sebagai musibah, di sisi lain di balik itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Ini yang ikhwani fillah azakumullah, yang betul-betul kita katakan bahwa kasih sayang Allah sangat sempurna. Kasih sayang Allah sangat lengkap, sangat tinggi, sesuai dengan keagungannya. La yajuzul qawlu bi annal murad biha lazimuha ka iradatul ihsan wa nahwu. Dan tidak boleh mengucapkan pendapat bahwasanya yang dimaukan itu adalah konsekuensinya saja, seperti kehendak untuk memberikan ihsan. Ini takwilan Asy'ariyah, bahwa sifat rahmat maknanya adalah iradatul ihsan. Sifat marah adalah iradatul intiqam katanya. Ini sempit. Makna yang tadinya luas, rahmat Allah yang tadinya luas, sifat rahmat bagi Allah ini luas sekali. Tetapi oleh mereka disempitkan dengan salah satu dari lazimnya. Lazimnya itu adalah konsekuensinya. Namanya kasih sayang, bentuknya kan banyak. Memberikan ihsan, kasih sayang. Mengadab orang yang pantas diadab adalah kasih sayang bagi sang madlum, karena dia zalim. Orang yang madlum akan puas merasa keadilan ditegakkan. Iya kan? Itu juga rahmat. Berarti bukan hanya iradatul ihsan saja. Salah satunya menghendaki kebaikan itu rahmat Allah. Dan sekian banyak menunjukkan rahmat Allah, kenapa disempitkan dengan iradatul ihsan saja? Ini kesesatan Asy'ariyah yang mereka memaksa-maksakan semua sifat dikumpulkan menjadi sekian sifat saja. 1, 2, 3, 4, 5. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, terus apa lagi sampai akhir. Qiyamuhu bi nafsihi ila akhir. Cuma segitu saja mereka mau. Sifat Allah harus cuma segitu. Loh, kok aneh? Apakah kamu yang lebih mengenali Allah atau Allah sendiri tentang dirinya? Apakah kamu lebih mengenali Allah atau Rasulullah yang merupakan utusannya? Kok sombong berani? Ya? Sombong berani menerangkan Allah dengan pendapatnya sendiri, bahwa Allah sifatnya harus segini saja, tidak boleh lebih. Sehingga di sana ada iradah. Ada nggak iradah? Iradah. Sifat rahmat nggak ada. Sifat marah nggak ada. Loh, kok nggak ada, Pak Asy'ari? Kok nggak ada di sini? Bagaimana kamu mensifati Allah pada dalam Al-Quran? Oh, sifat rahmat itu adalah maksudnya pada iradah, iradatul ihsan. Sifat marah juga maksudnya pada iradah, iradatul intiqam, kehendak membalas. Kalau rahmat kehendak memberi. Ini menyempitkan makna rahmat Allah yang luas.
Sampai dikatakan dengan dua kalimat oleh Allah, Rahman, Rahim. Rahman ini sifat Allah yang lebih am, artinya rahmat yang Allah berikan kepada seluruh alam, yang tidak tersisa satu makhluk pun kecuali mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah dalam masalah qada wal qadar, yakni Allah takdirkan mereka mendapatkan fasilitas kehidupan. Iya toh? Kehidupan dalam arti oksigen dan sebagainya dapat mereka. Itu rahmat. Maka Allah dikatakan Ar-Rahman, tetapi Rahim khusus. Dan Allah merahmati orang-orang beriman. Rahimun bihim. Rahman mutlak, Allah merahmati seluruh alam. Rahim khusus kepada yang memang berhak untuk dirahmati nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti tidak terbatas hanya pada iradatul ihsan saja. Kama yaz'umul mu'attilah, sebagaimana yang dianggap oleh para penolak-penolak sifat, yang menolak secara keseluruhan ataupun yang menolak sebagian, seperti Asy'ariyah. Wa sayati mazidu bayani lidzalik insyaallah, dan akan datang nanti keterangan lebih jelas untuk itu insyaallah. Waqtulifa fil jam'i bainahuma, dan berselisih para ulama tentang mengapa dikumpulkan dua sifat sekaligus yang padahal kandungan maknanya sama. Rahman adalah mustaqqun minar rahmah, demikian pula Rahim mustaqqun minar rahmah. Kedua-duanya mengandung makna rahmat. Kenapa kau disebutkan dua kalimat yang mengandung makna sama atau kandungan maknanya sama? Faqila, dikatakan satu pendapat, al-muradu bir-rahmanil ladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in fid dunya. Disebutkan dengan Ar-Rahman adalah karena luasnya rahmat Allah mengenai segala sesuatu di dunia ini. Semua binatang, pepohonan, makhluk, manusia, jin, kafirnya, mukminnya, semua mendapatkan rahmat dari Allah. Lianna sighat fa'lan tadullu 'alal imtila'i wal kathrah. Karena bentuk kata fa'lan, yakni wazan fa'lan, itu menunjukkan imtila'u wal kathrah, menunjukkan penuhnya dan menunjukkan banyaknya. Rahman, yakni sangat luas rahmatnya dan sangat banyak rahmatnya. Sedangkan Rahim, alladzi yakhtassu bi rahmatihil mu'minina fil akhirah. Rahim adalah yang dikhususkan dengan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin di akhirat. Wa qila al-'aks, dan dikatakan juga sebaliknya. Nah, wa qad dhahaba al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala anna Rahman dalun ala sifatil qa'imah bidzat. Rahimahullahu taala berpendapat bahwa kata Rahman itu menunjukkan sifat yang tegak dengan zatnya, yakni as-sifah al-qa'imah bidzat, bahwa Allah memiliki sifat rahmat, begitu. Sedangkan kata Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan kata Rahim itu adalah berkaitan, menunjukkan keterkaitannya dengan yang dirahmati. Walihadza lam yaji'ul ism ar-Rahman muta'addiyan fil Qur'an. Oleh karena itu tidak pernah tersebut isim ar-Rahman, nama ar-Rahman dalam keadaan muta'addi fil Quran. Dalam keadaan muta'addi ini membutuhkan objeknya. Dalam Al-Quran tidak ada. Seperti Rahim. Kalau Rahim ada. Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Rahiman bil mu'minin. Maka dia muta'addi, ya.
ila jar wa majrur bil mu'minin, rahimun bil mu'minin. Tapi tidak pernah kamu dapatkan ar-rahmanu bil mu'minin. Pernah? Tidak pernah. Atau rahman bihim, tidak ada. Kalau rahim ada, rahimun bihim, rahimun bil mu'minin. Berarti kata Ibnu Qayyim, rahman ini sifat yang qaimah bidzat, sifat yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat secara mutlak. Sedangkan kalimat rahim biasanya dikaitkan dengan yang dirahmatinya dan biasanya disebutkan secara muta'addi. Wa kana bil mu'minina rahima wa lam yaqul rahmana. Tidak pernah diucapkan dengan kata wa kana bil mu'minina rahmanan, tidak ada. Ya. Wa hadha ahsanu ma qila fil farqi bainahuma. Dan ini yang terbaik dari apa yang dikatakan oleh para ulama tentang Rahim dan Rahman. Tetapi kalau Ar-Rahman biasanya disebutkan secara tersendiri sebagai nama Allah yang mutlak. Allah memiliki sifat rahmat secara mutlak. Seperti Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yakni menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman. Tidak ada kalimat bihim atau bil mu'minin. Tidak dikaitkan dengan almarhumnya. Berarti lebih luas Ar-Rahman. Dan Rahim khusus bagi yang dirahmati secara khusus. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, huma isman raqiqan ahaduhuma araqqu minal akhar. Ini adalah dua nama yang lembut, yang salah satunya lebih lembut dari yang lainnya. Tapi hadis ini maudhu', atau athar ini maudhu'. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma dan Sifat, dan rantai para rawinya adalah rantai para kadzabin, para pendusta. Faqad rawahu, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Marwan dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi banyak beberapa orang pendusta di dalam riwayatnya. Qala Suyuti fil Itqan, dikatakan oleh Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan, wa awha turuquhu, yakni tafsir Ibn Abbas. Awha yani wahi, yakni betul-betul tidak bernilai, ya, jalan-jalan tersebut, yakni tafsir Ibn Abbas. Tariqul Kalbi an Abi Saleh an Ibn Abbas, fa idzan dhamma ila dzalika riwayat Muhammad ibn Marwan as-Suddi as-Saghir fa huwa silsilatul kadzib. Kalau ditambah lagi setelah itu dengan Muhammad ibn Marwan, ini sudah Al-Kalbi, sudah cukup, ditambah lagi Muhammad ibn Marwan as-Suddi as-Saghir fa huwa silsilatul kadzib, maka itu rantai para pendusta. Lihat tafsir Ibn Abbas dan riwayat-riwayatnya dalam tafsir min Kitabis Sunnah. Diriwayatkan pula athar ini oleh Al-Baihaqi dalam Jami' li Syu'abil Iman dari Muqatil Ibn Sulaiman dari Dhahhak dari Ibn Abbas secara marfu'. Fa idza qala al-'abd bismillahirrahmanirrahim qala Allah 'azza wa jalla 'abdi da'ani bismaini raqiqain. Kalau seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah berfirman, hambaku memanggil aku dengan dua nama yang lembut. Salah satunya araqqu minal akhar, lebih lembut dari yang lainnya. Farrahimu araqqu minar rahman, rahim lebih lembut daripada rahman. Wa kilahuma raqiqan. Berkata Baihaqi, kalimat raqiqan qila hadha tashif waqa fil asl wa innama huma rafiqan. Kata Baihaqi, sesungguhnya raqiqan ini tashif. Tashif itu perubahan dalam titiknya atau harokatnya, tapi bentuknya sama.
Ini raqiqan menjadi rafiqan, asalnya menjadi raqiqan. Asalnya adalah rafiqan. War-rafiq min asma'illahi ta'ala, sedangkan rafiq dari nama Allah juga subhanahu wa ta'ala. Tetapi dikatakan pula oleh muhaqqiqnya Abdul Ali Hamid, isnaduhu dha'if, sanadnya juga lemah. Ini yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman juga lemah. Fihi juhal, fihi jahalah, padanya ada jahalah. Wa Muqatil bin Sulaiman muttaham, Muqatil bin Sulaiman tertuduh. Wa Dhahhak lam yasma' min Ibnu Abbas, sedangkan Dhahhak tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Demikian kelemahan-kelemahannya. Taib, sehingga dikatakan yang paling baik adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwa Rahman itu sifat yang qa'imah bidzat, sifat Allah yang tegak pada dirinya. Allah adalah Ar-Rahman gitu. Sedangkan Rahim ketika dikaitkan dengan orang-orang yang dirahmati secara khusus, Rahmanun bihim atau Rahimun bihim atau Rahimun bil mu'minin. Karena demikian penggunaannya di dalam Al-Quran. Seringkali kalau disebutkan sebagai nama, maka biasanya yang dipakai adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman, atau Ibadur Rahman. Jarang kita dengar kalimat Ibadur Rahim gitu, ya. Karena biasanya Rahim dikaitkan dengan marhumnya. Nah, wa mana'a ba'duhum kaun ar-Rahman fil basmalati na'atan lismil jalalah. Sebagian mereka mana'a, tidak menerima, menolak kalau Ar-Rahman di dalam basmalah itu sebagai na'at, sebagai sifat, sebagai na'atan lismil jalalah, sebagai sifat untuk ismul jalalah Allah. Li'annahu 'alamun akhar la yutlaq 'ala ghairihi. Karena Ar-Rahman adalah alam lain. Alam dalam artian nama, ya. Nama yang lain. Sedangkan nama la yutlaq 'ala ghairihi, sedangkan nama tidak bisa menjadi sifat bagi yang lainnya. Wal a'lamu la yun'at biha. Sedangkan yang dikatakan a'lam, yakni nama-nama, tidak bisa mensifati satu sama lainnya. Nama disifati dengan nama. Ibrahim, Muhammad. Bisa? Tidak bisa. Khalid, Abdullah. Ini Khalid disifati dengan sifat Abdullah begitu. Tidak bisa. Kalau nama dengan nama nggak bisa saling mensifati. Ar-Rahman itu adalah isim, alam. Bagaimana akan mensifati lafzul jalalah Allah yang berarti lafzul jalalahnya alam juga? Bagaimana alam mensifati alam? Ini sebagian ulama menyatakan demikian. Qas-sahih annahu na'tun lahu. Yang benar adalah bahwa Ar-Rahman itu sifat. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi'tibari ma fihi min ma'na al-wasfiyah. Kalau dilihat dari sisi makna al-wasfiyahnya. Karena walaupun Ar-Rahman itu nama, sehingga bisa kita menyeru dengan nama Allah, bisa juga kita menyeru dengan nama Ar-Rahman. Ud'ullah awid'ur Rahman. Wahai Rahman, begitu bisa. Tetapi Ar-Rahman ini walaupun nama mengandung wasfiyah, mengandung sifat, yaitu sifat rahmat. Maka ketika dijadikan sebagai sifat, diletakkan di tempat sifat, maka tentunya dari sisi wasfiyahnya. Ar-Rahman ismuhu ta'ala wa wasfuhu. Maka Ar-Rahman adalah nama Allah dan juga sekaligus sifatnya. Wala tunafi ismiyatuhu wa sifatiyatuh. Dan tidak bertentangan antara penamaan dengan pensifatan. Memang Ar-Rahman itu nama Allah dan sekaligus sifat Allah. Sehingga kalau disendirikan dan dipanggil dengan kalimat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, berarti sebagai nama. Tapi kalau diletakkan di tempat sifat, Bismillahi Ar-Rahmani, Allah bersifat Rahman, berarti dia sebagai sifat. Karena di dalamnya terkandung wasfiyah dan alamiyah sekaligus. Di dalamnya ada penamaan dan ada pula pensifatan. Famin haitsu huwa sifah,
di mana dia sebagai sifat jara tabi'an ala ismillah, maka dia berlangsung mengikuti nama Allah, berarti sebagai sifat. Wa min haitsu huwa ism, dan kalau dia sebagai isim, warada fil Qur'an ghairu tabi', maka akan tersebut di dalam Al-Qur'an tanpa mengikuti nama lafdzul jalalah. Bal waradal ismul alam, tetapi tersebut sebagai ismul alam, sebagai nama saja. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sifat apa isim? Alam. Isim alamiah. Karena tidak disebut beriringan dengan lafdzul jalalah. Karena tidak disebut beriringan dengan lafdzul jalalah, disebut sendirian, maka ini berarti nama. Berarti alam. Sehingga kalau kita katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maknanya apa? Allah 'alal 'arsy istawa. Allah ada di atas arsy-Nya. Istiwa. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa kalimat Allah awidhur Rahman itu dua ilah. Ini dari orang-orang yang sok pinter, dari orang kafir, dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Islamologi. Ya, kalau orang Islam yang mempelajari Kristenisasi atau Kristologi, mereka mempelajari Islamologi, kemudian mengatakan dalam Al-Quran disebutkan dua Tuhan, panggillah Allah atau panggillah Rahman. Bagaimana jawaban kalian? Itu kan dua, panggil Allah atau panggil Ar-Rahman, berarti dua nama. Kata si orang-orang ini, mereka mempelajari bahasa Arab, dan mungkin kalian kalah dengan mereka bahasa Arabnya, bahwa ini yang lainnya. Maka ketika disebut lafdzul jalalah Allah itu adalah alam, ketika disebut Ar-Rahman juga alam. Kalau disebut dua-duanya berarti dua alam, dua nama untuk dua yang berbeda. Tidak mungkin jadi sifat karena ini alam. Bagaimana jawabnya? Jawabannya seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa kalimat Ar-Rahman mengandung alamiah, tapi juga mengandung wasfiyah. Kalau sendirian dia sebagai alam, kalau mengiringi nama Allah berarti wasf, sebagai sifat. Berarti ketika dibarengkan panggil Allah atau panggil Ar-Rahman, maknanya panggil Allah dan panggil Allah yang Maha Rahman, begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, memiliki sifat rahmat. Wallahu taala a'lam wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.